Aku bukan sekedar hadirkan nama bulan ini untukmu, bukan sekedar aku hadirkan syariat puasa untukmu, tapi di bulan ini aku akan hanguskan semua dosamu. Apa yang paling didambakan seorang hamba kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah, dan dia berintrospeksi dirinya saat dia masuk ke puasa itu, maka Allah akan berkenan menggugurkan semua dosa-dosanya. Kata para ulama, kalimat Nabi menggugurkan semua dosa-dosanya itulah isyarat yang terdapat di bulan Ramadan. Ketika Anda masuk ke Ramadan, maka Allah akan membakar habis dan menghanguskan semua dosa-dosa yang Anda lakukan sampai dengan saat itu. Jadi kalau Anda baru mendengar kata Ramadan saja, bayangkan kalau coba syahrulnya disebutkan bulan-bulan, Anda paham. Tapi ketika Ramadannya disebutkan Ramadan, yang terbayang itu bukan Ramadannya, dosanya habis, Pak. Dia Allah menginginkan begini, ketika Anda mendengar kata Ramadan bukan cuma katanya yang Allah inginkan. Hei, pahami dengan baik. Aku bukan sekedar hadirkan nama bulan ini untukmu, bukan sekedar aku hadirkan syariat puasa untukmu, tapi di bulan ini aku akan hanguskan semua dosamu. Apa yang paling didambakan seorang hamba kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Saat membuka ayat ke-185, Allah menyampaikan syahrul Ramadan. Kata Allah, puasa yang telah kalian siap tunaikan itu, mulai sekarang aku tetapkan dan aku kuatkan. Tidak ada toleransi lagi karena kalian telah siap, maka tunaikan selama sebulan. Dan juga ketika kalimat ini muncul, orang-orang memang sudah senang dan merindukan Ramadan. Tapi yang paling menarik kemudian, Allah tidak cukupkan dengan kalimat syahrun, tapi ditambahkan dengan kata Ramadannya. Padahal kalau kata Ramadan ini pun tidak ada, orang sudah paham bulannya bulan Ramadan dengan turun ayat 183-nya. Tapi ketika diturunkan kalimat Ramadannya, kata para ulama, yang pertama berpendapat hadhihi taukid. Penyebutan Ramadan ini taukid untuk penguatan kepada nama bulan yang di bulan itu puasa ditunaikan. Tapi yang paling menarik, pendalaman para ulama pada pendapat yang kedua, disebutkan nama Ramadan untuk memberikan penguatan kepada hamba, bukan sekedar waktu penunaian puasanya, tapi dalam nama Ramadan itu ada isyarat pengampunan dan penghangusan, pembakaran dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan saat mulai akil balik sampai tiba di awal Ramadan itu. Karena kata Ramadan berasal dari kata Ramadha yang berarti sesuatu yang membakar kuat karena teriknya matahari, ditambah alif dan nun di ujungnya sebagai sirah mubalaghah, bentuk superlatif untuk menunjukkan betapa banyak yang dihanguskan itu sehingga tidak bersisa sama sekali. Jadi seakan-akan ketika Allah menyebutkan Ramadan, yang antum harus bayangkan, maaf, bukan sekedar nama bulannya, tapi rasakan ada ampunan nih, semua dosa akan dibakar. Perhatikan kalimatnya, lihat baik-baik. Ketika Allah mengatakan kalimat syahrul Ramadan, bukankah Ramadan tadi berarti menghanguskan, menggugurkan semua dosa-dosa? Sekarang pertanyaan saya, lihat sini. Kalimat Ramadan diawali dengan kata apa dalam Al-Quran tadi, ayat 185 surah Al-Baqarah? Syahrul. Apa artinya syahrul? Bulan. Saya ajarkan rumus dalam ilmu nahwu. Ketika syahrul digabungkan dengan Ramadan, itu artinya mudhaf mudhaf ilaih. Kalau di ilmu i'rab, syahrun mubtada'un marfu'un wa alamat raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih wa tanwinuhu mahdzufun lil idhafah. Syahrun itu mubtada, awal kalimat, tandanya itu dhammah, berada di akhirnya, bentuknya mufrad. Dan kenapa tanwinnya hilang? Harusnya syahrun, tapi syahru di situ karena diidhafatkan, disandingkan dengan kata setelahnya. Dalam hukum ilmu nahwu, ketika ada kalimat disatukan dengan kalimat setelahnya, maka maknanya terikat, tidak bisa dipisahkan. Hadza kitabun, hadza adiyun. Adi dan kitab, buku. Kalau disatukan buku adi, berarti buku ini punya siapa? Berarti buku tidak bisa dilepaskan dari adi. Buku ini punya saya. Jelas? Berarti syahrul Ramadan, ketika syahrulnya dilekatkan dengan Ramadan, maka kalimat Ramadan tidak bisa dipisahkan dari kata syahrul. Tidak bisa berdiri sendiri. Ramadan punya arti, syahrun punya arti, tapi ketika disatukan keduanya menyatu dalam pengertian yang sangat indah. Perhatikan baik-baik. Ramadan, pembakaran semua dosa, dosa gugur dari mulai balik sampai dengan kita tiba di saat itu. Syahrun artinya sebulan. Di selama sebulan itu dosa kita diampuni oleh Allah siang dan malam. Gugur semua dosa, dibakar. Di yang siang punya dosa,
diampuni. Malam punya dosa, diampuni. Di siang malam dibebaskan kita dari dosa. Apa dalilnya Ustaz? Supaya tidak mengarang. Ini bukan ilmu utak-atik. Harus dikuatkan oleh keterangan dalil. Maka dalilnya buka kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 36 Kitabus Syam. Al-Bukhari nomor hadis 36. Tersebut juga di hadis Muslim nomor hadis 1910. Saya bacakan hadisnya. Lihat sini. Man sama satu Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Awas, man sama, man siapapun, man ismun mausulun yadullu alal fardiyah. Huruf isim mausul penyambung konjungsi, menunjuk kadang pada subjek atau objek, pada setiap personnya, bukan umumnya, setiap orangnya. Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup semua. Ketika Nabi menyebutkan kalimat man, artinya peluangnya didapatkan oleh semua orang, setiap orangnya, tanpa harus diwakili oleh yang lainnya. Dikata Nabi, man shoma Ramadhana, siapapun yang puasa di bulan Ramadan. Saya mau tanya pada Anda, kalau puasa di bulan Ramadan, berlangsungnya siang atau malam? Gak ada orang puasa malam. Yang puasa pasti masa siangnya. Dimulainya kapan? Dari fajar sampai dengan maghrib. Maghrib buka, fajar mulai puasa, fajar sampai dengan maghrib. Kata Nabi, man shoma Ramadhana, siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan, fajar sampai dengan maghrib, imanan wahtisaban, dikarenakan iman kepada Allah, ikhlas dia tunaikan, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain puasa, saya ikut puasa. Bukan karena di TV pengumuman, besok saya puasa. Bukan karena Ustadz bilang saya puasa, karena Allah meminta saya puasa, saya kerjakan puasa. Wahtisaban, dia kerjakan ikhlas karena Allah, kemudian di situ dia mengoreksi dirinya. Ingat, makanya menjalani puasa itu bukan cuma nahan lapar dan haus. Kalau cuma begitu, jangankan Anda. Demi Allah saya katakan, kucing Anda pun bisa. Bagaimana caranya Ustadz? Jangan kasih makan dia. Fajar sampai dengan maghrib, bisa dia puasa. Ya, kucing pun bisa. Anak kecil pun bisa. Apa yang Anda lakukan saat puasa itu? Coba sambil koreksi diri. Muhasabah, ke kantor tetap ke kantor. Oh, Nabi aja perang Badar bulan Ramadan, Fatu Mekah bulan Ramadan. Ini Anda Ramadan tidur, bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Tidur, tidur. Ke kantor yang disasar musola. Mana musolanya? Pasti itu hadis palsu diamalin. Ya, siyamus shaimi naumiyamus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu. Hadis palsu. Yang harus Anda lakukan itu saat puasa itu sambil introspeksi diri, jalan. Begitu berangkat ke kantor kan Anda suka lewat jalan itu. Coba berapa kali Anda berbuat maksiat di jalan itu? Di sambil jalan tuh ingat-ingat. Coba dicek, yang pernah naik mobil berapa kali lupa bayar? Ayo. Ya, berapa kali kemudian berbuat maksiat, salah lihat. Ya, berhadapan dengan orang, ada yang bukan seharus dilihat, tidak dilihat, harus dilihat. Saat turun berdesak-desakan, saat mengumpat, saat macam-macam, saat Anda lewat, maaf, saat lampu merah, berapa kali saat disusul oleh orang lain kalimat Anda keluar dan sebagainya. Itu kan maksiat, tadi itu akan bersaksi. Jadi begitu Anda lewat sambil Anda istighfari, masuk kantor berapa kali berbuat salah di meja Anda itu? Berapa kali berbuat keliru di komputer Anda? Berapa kali bermaksiat, khianat pada pekerjaan Anda? Jam kerja Anda gunakan untuk mengerjakan kepentingan pribadi, itu kan khianat. Salah. Berapa kali mobil dinas dipakai untuk kepentingan pribadi? Padahal menyalahi ketentuan misalnya. Ada ketentuan, kerjakan. Ada perizinan, silahkan, tidak ada masalah. Tapi berapa kali kita melakukan keburukan di siang hari? Istighfari di situ. Istighfar, istighfar, istighfar. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama dia istighfar, merenung, salah-salah, itu diampuni semua dosanya dari sejak dia berdosa sampai dengan detik itu.